Beginilah film Sang Pencerah, menggambar Kampung Kauman di Yogyakarta itu kita harus bicara dan pergi ke masa Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti itu ditandatangani bulan Februari tahun 1755. Nah, perjanjian itu sebenarnya mengakhiri perang saudara antara Pangeran Mangkubumi dengan Sunan Pakubuwono III. Nah, yang menjadi penengah ini waktu itu VOC diwakili oleh Nicholas Harting. Nah, kemudian Pangeran Mangkubumi ini dan menjadi raja di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta ini dibangun setahun setelah perjanjian itu, sekitar masih tahun itu juga sekitar bulan Oktober tahun 1755. Dan seperti biasanya konsep kota-kota keraton Islam juga mewarisi tradisi Mataram itu ya, Keraton Jogja ini juga membangun masjid. Nah, di sekitar masjid ini kemudian diberikan tanah bagi orang-orang yang mengurus kegiatan keagamaan di keraton. Mereka disebut sebagai pengulu, dan pengulu-pengulu inilah yang kemudian membuat satu struktur yang besar sekali yang kemudian berkawin-mawin dan menimbulkan masyarakat dan akhirnya menjadi perkampungan. Keraton sendiri menyebutnya sebagai Pakauman. Nah, kemudian menjadi Kampung Kauman. Kauman sendiri dari kata-kata Qoimudin, artinya penegak agama. Penegak agama. Lalu di sini ulama-ulama itu ada yang jadi ketib. Ketib itu khotib, ada 9 ketib. Kemudian ada 1 pengulu keraton yang terletak di utara masjid, ditempatkan di dalam pengulon. Ada juga mudin, muadzin, ada juga abdi dalam haji selusinan. Haji selusin itu haji 12 haji. Kemudian juga ada juga namanya abdi dalam berjamaah, yaitu ada 40 orang ya, yang ditugasi untuk ikut jamaah sholat Jumat. Menurut mazhab Syafi'i kan harus 40, waktu itu begitu. Di lingkungan sosial Kauman demikian inilah Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 dengan nama Muhammad Darwis. Dia adalah putra keempat dari 7 saudara dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta. Runutan silsilah yang lebih jauh menyambungkan Ahmad Dahlan sebagai keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang wali Songo yang menjadi pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Nah, salah satu dari abdi dalam yang dikatakan khotib tadi adalah nenek moyang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu mudanya itu Kiai Dahlan mengembara ke pesantren-pesantren. Ke pesantren-pesantren di Pulau Jawa ini. Salah satunya ada di pesantren darat, itu di Semarang. Nah, di sana dia bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu sohibnya, sahabatnya yang nanti mendirikan NU. Sohib itu, salah dari pesantren-pesantren itu, kemudian oleh orang tuanya disekolahkan di Mekah.
Sebagai keturunan keluarga ulama yang memperhatikan pendidikan, Ahmad Dahlan sejak kecil telah mengembara di berbagai pesantren, sampai kemudian melanjutkan pendidikan dan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1883. Selama 5 tahun di Jazirah Arab, Ahmad Dahlan mengkaji beragam pemikiran, termasuk pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Ibnu Taimiyah. Ide-ide pembaharuan Islam mereka menjadi bagian penting yang dibawa Ahmad Dahlan saat pulang ke Tanah Jawa pada tahun 1888. Pembaharuan yang dilakukan Ahmad Dahlan bukanlah jalan yang mudah dan terbuka tanpa halangan. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda selalu turut campur dalam seluruh segi kehidupan masyarakat Nusantara, termasuk di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tindakan dan pemikiran yang berlawanan dengan status quo dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu ketertiban masyarakat, termasuk usaha Ahmad Dahlan untuk membetulkan arah kiblat di wilayah Yogyakarta. Penentuan arah kiblat berdasarkan ilmu falak yang mempelajari astronomi, khususnya bumi, bulan, dan matahari, terutama untuk menentukan arah dan waktu peribadatan, adalah salah satu ilmu baru yang didalami Ahmad Dahlan selama di Mekah. Bukan hanya sekali, Ahmad Dahlan kembali ke Mekah pada 1903. Selama 2 tahun, dia memperdalam pengetahuan Islam dan ilmu-ilmu lainnya. Namun demikian, pembaharuan Islam yang disebarkannya tetap mendapat banyak tantangan. Tindakan pertama yang membuat kontroversi, yang membuat Ahmad Dahlan ini berhadap-hadapan dengan ulama-ulama tradisionalis di sekitar Keraton Jogja di Kauman adalah Ahmad Dahlan mencoba melakukan perubahan arah kiblat Masjid Keraton Jogja, dan tindakan ini dilakukan dengan inisiatif dia sendiri. Dia membuat semacam garis-garis untuk menandakan kepada jamaah arah kiblat yang tepat, karena dianggap kiblat Masjid Keraton itu tidak menghadap ke Mekah. Jadi selama bertahun-tahun dan periode yang sangat panjang, orang-orang Muslim di Jogja itu sholat tidak dengan cara yang benar menurut Ahmad Dahlan. Dan karena itu dia berinisiatif untuk membuat semacam garis untuk menandakan arah kiblat yang benar. Dan itu menimbulkan, begitu diketahui oleh penghulu-penghulu keraton, mereka semua menjadi geram dan meminta Ahmad Dahlan untuk hapus garis cat itu yang dibuat olehnya. Dan menariknya adalah dia tidak menjadi surut, dia semangatnya tidak menjadi hilang, malah dia membangun langgar sendiri dengan kiblat yang dianggap benar. Dan ini menambah geram para penghulu keraton dan orang yang mengurus agama di sekitar keraton di Kauman. Ahmad Dahlan kemudian langgarnya itu dihancurkan, dan itu menimbulkan kesedihan yang teramat sangat pada diri Ahmad Dahlan, dan akhirnya dia memilih untuk pergi meninggalkan Kauman. Dia berkereta tanpa dia tahu sebenarnya dia ingin kemana, tapi sebelum dia pergi berkereta, dia dijemput oleh saudaranya, iparnya dia, supaya dia kembali, dan keluarga berjanji akan membangunkan untuk dia sebuah langgar lagi. Tapi langgar yang didapati oleh Ahmad Dahlan sama dengan arah kiblatnya mengikuti masjid yang dianggap salah kiblatnya oleh Ahmad Dahlan. Dan sekali lagi Ahmad Dahlan harus membuat cat, membuat garis-garis untuk menunjukkan jamaah arah kiblat yang benar. Apa salah saya? Bukan hanya dari kaum ulama, tokoh Islam, dan juga masyarakat, pertentangan pun muncul dari dalam keluarga Ahmad Dahlan sendiri. Baik dari keluarga sendiri yang mungkin pemahamannya belum setinggi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari luar juga ada
Nah, tapi itu semua dihadapi dengan tabah dan sabar, dan akibat dari kesabaran dan keikhlasannya itulah maka Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah bisa berjalan sampai sekarang. Bahkan di luar negeri pun sudah berdiri Muhammadiyah. Arah kiblat hanya satu dari usaha pembaharuan Ahmad Dahlan. Lebih dari itu, dia juga menyasar ke inti kehidupan masyarakat masa itu, yakni bercampurnya ajaran agama dengan budaya Jawa. Kiai Dahlan mencoba untuk memurnikan supaya tidak terjadi pencampuran ini, pencampuran apa istilahnya sinkritis ya, sinkritisme itu. Nah, kalau akulturasi nggak masalah, tapi kalau sinkritis itu ada masalah-masalah yang hubungannya dengan Allah. Ya. Maka perlu didudukkan mana yang adat, mana yang ibadah agama. Nah, yang adat itu biarkan berkembang adat, silakan. Wong ini memang adatnya begitu, artinya budaya lokal begitu. Tapi yang agama ini ya juga berkembang sesuai dengan ajaran agama. Ahmad Dahlan hati-hati sekali datang ya, mendatangi orang-orang tahlilan ya. Tahlil itu boleh tahlil, tapi upacara tahlilan dengan upacara peringatan misalnya 40 hari, 1 tahun dan sebagainya itu tidak ada di dalam ajaran agama. Ahmad Dahlan yang belajar dari sejarah masa lalu demikian, ditambah dengan interaksi perubahan dunia modern abad 19, membangun pemikiran baru, yakni Islam yang berkemajuan. Dan kemudian dari perbaikan kiblat masjid ini, dia mulai merambah dunia yang lebih luas pembaharuan, yang bukan saja di tingkat keagamaan menurut saya, tapi di tingkat sosial, ekonomi, intelektualitas, dan akhirnya kebudayaan yang sangat besar. Biasanya itu ulama-ulama yang belajar dari Mekah itu kalau pulang jadi pejuang, pasti melawan Belanda, jadi pejuang. Seperti Al-Bantani, Al-Banjari, Haji Ahmad Rifai, itu membawa ajaran-ajaran yang lalu kemudian punya patriotisme, bagaimana melepaskan diri dari penjajahan. Ahmad Dahlan juga punya itu, tapi kemudian sampai di sini caranya yang dia tidak menempuh cara dengan perang, tapi menempuh politik, tapi menempuh cara dengan gerakan sosial keagamaan, bagaimana mencerdaskan bangsa, mencerahkan pemikiran, untuk apa? Untuk biar bisa emansipasi dengan penjajah, dan kita bisa artinya membuat satu peradaban Islam baru yang bisa kokoh kuat. Jadi tidak harus hanya dengan perang. Ahmad Dahlan itu punya jargon begini, bagaimana mengembangkan Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan, istilahnya begitu memang, aslinya Islam yang berkemajuan. Aktivitas Ahmad Dahlan di bidang pendidikan membuka cakrawala baru umat Islam masa itu. Interaksinya dengan kaum terdidik di lingkungan sekolah Hindia Belanda memberi akses diajarkannya ilmu-ilmu di luar agama untuk pribumi Muslim. Perpaduan kajian agama dan ilmu-ilmu umum ini menjadi jalan baru untuk mengusahakan kemajuan di segala bidang bagi umat Islam di Nusantara. Di sisi lain, pada masa itu, Nusantara sedang menggelora dengan semangat kebangsaan. Awal abad ke-20, tokoh-tokoh dan kaum pribumi terdidik mendirikan berbagai organisasi kebangsaan dan kepemudaan. Budi Utomo adalah organisasi nasional pertama kaum pribumi atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan didirikan oleh Dr. Sutomo bersama mahasiswa-mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908. Perjuangan melawan penjajahan melalui organisasi modern dan bukan pemberontakan bersenjata adalah pilihan logis atas terbukanya wawasan dan pengetahuan kaum pribumi.
Demikian juga dengan Ahmad Dahlan yang terbuka pemikirannya untuk memperkuat gerakan kemajuan umat dengan mendirikan organisasi modern yang kemudian diberi nama Muhammadiyah. Murid-murid Kiai Dahlan itu memikirkan, Kiai kalau nanti Kiai wafat, siapa yang mau ngopeni sekolah, mau melihara sekolah? Nanti sudah wafat lalu bubar lagi. Maka Kiai Dahlan mengatakan, iya ya kalau begitu. Maka ada usul dari beberapa murid itu mendirikan organisasi. Nah, pada waktu itu lalu Kiai Dahlan belajar organisasi. Nah, yang tempat belajar ya di Budi Utomo. Kebetulan pada waktu itu dia diminta untuk mengajar agama Islam di Budi Utomo, di Sarekat Islam. Nah, belajar, tahu bagaimana manajemen organisasi dan sebagainya. Nah, baiklah didirikan organisasi. Ya, kemudian dinamai apa organisasi ini? Timbul beberapa usul, entah itu namanya Dahlaniyah atau apa ya. Tapi ditolak oleh Kiai Dahlan itu nanti kultus itu. Lalu muncul usul dari penghulu keraton yang pada waktu itu teman karibnya Kiai Dahlan, yaitu penghulu Muhammad Sangidu Kamaluddin Ningrat atau Muhammad Kamaluddin Ningrat. Nah, penghulu itu mengusulkan bagaimana kok namanya Muhammadiyah. Apa artinya? Muhammadiyah itu nanti kita kultus lagi. Bukan, Muhammadiyah itu bagaimana kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sesuai dengan yang diperintahkan Allah. 18 November 1912, organisasi Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah membuka jalan Ahmad Dahlan untuk memperjuangkan kemajuan umat Islam dan seluruh kaum pribumi yang selama berabad-abad berada di lembah gelap penindasan penjajahan. Itulah sebabnya bukan hanya memurnikan ajaran Islam sebagaimana yang jadi titik tolak pemikiran Ahmad Dahlan, Muhammadiyah bergerak lebih jauh lagi berjuang untuk kesejahteraan umat, termasuk dengan menanamkan nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan. Di dalam pendidikan atau sekolah-sekolah Kiai Dahlan itu dimasukkan unsur-unsur patriotisme. Maka muncullah murid-murid dari sekolah-sekolah Muhammadiyah itu menjadi pejuang-pejuang. Seperti Jenderal Sudirman. Itu kan itu murid Quick School Muhammadiyah dan dia guru Muhammadiyah. Kemudian juga misalnya Soekarno sendiri merasa dia belajar di Muhammadiyah. Soeharto sendiri juga termasuk murid itu. Tapi bukan murid langsung Ahmad Dahlan, bukan, tapi murid-murid di Muhammadiyah. Jadi akhirnya pendidikan patriotisme masuk di situ. Salah satu perjuangan Ahmad Dahlan yang sangat penting dalam memajukan kaum pribumi masa itu adalah pendidikan untuk kaum perempuan. Sebagaimana ajaran Islam yang menempatkan perempuan di posisi yang terhormat, demikian juga dengan Ahmad Dahlan. Dia meyakini kaum perempuan juga bisa jadi bagian penting dalam memajukan umat dan bangsanya. Siti Walidah, istri Ahmad Dahlan, kemudian mendirikan organisasi yang diberi nama Sopo Tresno pada 1914. Sopo Tresno inilah yang kemudian berkembang dan resmi menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah dengan nama Aisyah pada 1917. Jadi yang Aisyah berdiri itu pada waktu itu Kiai itu mikir, wah wong wedok-wedok ini nanti bisa membantu Muhammadiyah ini, kudu diopeni. Terus membentuk perkumpulan wanita yang disebut Sopo Tresno. Membuka kembali sejarah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melewati rangkaian peristiwa pahit dan penuh tantangan. Memberi pelajaran penting atas tekad dan semangat yang tak pernah padam. Muhammadiyah, organisasi yang didirikannya lebih dari 1 abad yang lalu, masih bertahan bahkan berkembang sedemikian maju.
Pendidikan jadi pondasi untuk memberantas kebodohan dan memberi bekal ilmu pengetahuan dan kemajuan. Rumah sakit sebagai sarana untuk melawan penyakit, mengobati dan menyehatkan masyarakat. Demikian juga dengan panti asuhan dan usaha-usaha sosial dan kemasyarakatan lainnya. Kesemuanya adalah perwujudan dari semangat dan cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kemajuan dan kesejahteraan. Bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia.